apa dengan hidup tak bertujuan. Berapa ku duduk hormat menyembah Bapa roh jiwa dan raga. Di tempat maha tinggi, tidak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Papa, kembali kami dapat hadir malam ini dalam acara penggalaman Alkitab. Kami semua yang berada di sini rindu ya Papa untuk dapat menerima berkat firman-Mu untuk kami, hidupkan kami, jadikan daging di dalam kehidupan kami. Bapa, perkenankan kami semua datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami merindukan, kami mengharapkan kehadiran-Mu lewat kami semua yang ada di sini ya Bapa. Dengan kehadiran-Mu. Sembah Engkau Bapa, Bapa, ingat Bapa, Maha Guru, yang Maha Suci, Elohim, Yahweh, Nama, Yahweh, terkenal Engkau kami, Perkenankan kami maksudi hadir masuk di hadirat-Mu. tadi ada kamu ya Allah Bapa lawatnya kami Tuhan lawatnya
kami, Tuhan kami, dilawan kami, mati dia hanya kau yang layak. Hanya kau yang layak Engkau dipuja, di ya Allah Bapa kami, hanya Engkau Elohim Yahweh, Elohim Yahweh karena kami baru karena kami, ya Allah Bapa kami, Elohim Yahweh, ya Yesus, ya Tuhan Tuhan kami, terkasih Bapa, terkasih Tuhan, ku bersyukur kami Bapa, Kaya Bapa dalam hidup kami, Haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami di hari ini. Sejak pagi hingga malam ini Engkau selalu menyertai kami, melawat kami, membimbing kami. Kasih-Mu yang jaga perkesudahan ini ya Bapa. Kami akan selalu ingat, kami akan selalu bersyukur dan terima kasih. Kami akan terus berusaha berjuang untuk melayani dan menyukakan hati-Mu. Malam ini ya Bapa, perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Esther atas Sabira. Bahwa kami semua yang ada di sini, ya Bapa, dengan firman kebenaran. Dan bila firman-Mu ini kami resapi, kami hayati, kami tangkap, untuk kami semakin memahami perasaan pikiran-Mu ya Bapa. Dan kami hidupkan dalam kehidupan kami, dan kami jadikan sebagai daging dalam firman yang menjadi daging di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan Bu Esther. Iya, terima kasih. Shalom semua. Shalom Malam. Ibu. Izin share ya. Malam Ya. Ibu Esther. Oke. Bisa lihat ya. Oke.
Oke, hari ini tema kita adalah bahu yang kuat. Nah, tanpa terasa ibu-ibu, bapak-bapak, kita udah masuk di tanggal berapa nih? 19 Oktober, yang berarti tinggal 73 hari lagi kita akan menutup tahun 2024. Kayaknya mungkin masih belum lama rasanya kita main kembang api atau main petasan untuk menutup tahun 2023 ya. Tapi sekarang udah tinggal 73 hari lagi kita mau menutup 2024. Tentu kalau saya buka ruang kesaksian, kita bisa cerita ada banyak kisah suka duka selama kita menjalani dari tanggal 1 Januari sampai 2000 sampai Oktober ini. Nah, saya belum banyak kenal dengan Bapak Ibu ya. Itu pun lewat chat aja, lewat WA. Kita secara fisik saya belum pernah tatap muka. Saya sendiri sudah ikut di Rehoboth itu sejak 2004. Jadi saya sudah sekitar 20 tahun ikut Pak Eras. Dan saya sudah menetapkan bahwa GSKI Rehoboth ini adalah pelabuhan rohani terakhir dan menjadi rumah kedua saya. Nah, kalau Bapak Ibu setuju dengan apa yang saya tetapkan, bagi saya ini adalah pelabuhan rohani terakhir kita dan ini adalah rumah kedua kita. Maka mestinya kalau kita tahu ini rumah kita nih gitu, biar tetangga rumahnya lebih bagus, lebih mewah, lebih tinggi, lebih Recording wow in gitu, progress. kita pasti nggak akan nginep di mereka hanya gegara karena dia lebih gede, lebih hebat. Kita tetap akan pulang karena ini rumah kita, ya. Jadi kalaupun dalam rumah kita ya namanya tinggal berapa orang ya, mau adik kakak, mau keluarga gitu, kita kadang suka apa ya, ya selisih paham lah dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang biasa kan, kalau satu rumah terus kita nggak cocok atau kita berantem. Nah, jadi kalau sekarang kita di home ini, rumah kita ini, rumah bersama kita ini, kita ada selisih paham lah, kita ada nggak cocok lah, ya jangan sampai kita gegara selisih paham itu gara-gara perbedaan pendapat kita jadi terpecah belah. Ya, saya mau ingetin bagaimana kita ini harus sehati. Pekerjaan Tuhan tuh besar banget, Bapak Ibu. Jangan kita nggak bisa ikut ambil bagian gegara kita jadi berantem sama sesama teman, sesama sahabat sendiri, ya. Jadi apa kita mau belajar hari ini, bagaimana kita harus memiliki bahu yang kuat untuk sesama, untuk kita saling menopang, kita saling mendukung. Nah, kalau Bapak Ibu mendengarkan apa yang gembala senior kita sampaikan di ibadah raya hari Minggu lalu, jadi tanggal berapa tuh, 13 ya, saya mau mengutip sedikit. Beliau katakan begini, pertanyaan yang saudara harus persoalkan hari ini adalah, apakah saudara bisa dinikmati Tuhan? Saudara mau menikmati berkat jasmani, mau menikmati kelimpahan, dan melibatkan Tuhan untuk menolong saudara dalam persoalan hidup yang saudara alami. Dan Tuhan berkati saudara. Sudah menerima kebaikan Tuhan. Apakah hidup kita bisa dinikmati oleh Allah? Nah, kalau bicara apakah saya, ini beliau yang ngomong ya, bisa dinikmati Tuhan, saya gemetar. Karena saya merasa Allah belum puas menikmati diriku. Mestinya keadaanku lebih baik, lebih manis, lebih lezat untuk bisa dinikmati oleh Allah Bapa. Karenanya saya berjuang dan saya berusaha terus untuk berbuah agar hidup saya bisa dinikmati oleh Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya untuk memberikan persembahan cinta kepada Tuhan. Nah, makanya khusus pada hari ini saya angkat tema ini, bahu yang kuat, yang kiranya membekali kita untuk menapaki jalan kita ke depan, bukan hanya untuk menutup tahun 2024, tapi lebih lagi sampai nanti Tuhan menjemput kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa setiap manusia, kita semua pada umumnya manusia itu punya kecenderungan untuk meniru orang lain. Coba kita perhatikan bayi dan anak-anak.
Mereka meniru perilaku orang yang paling dekat dengan dia. Apakah ibunya, kakaknya, susternya, pembantu, siapapun. Gaya bicaranya, nanti cara jalannya, dia meniru. Dan itu alamiah, itu manusiawi sekali. Nah, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang bagaimana mereka meniru artis-artis Korea. Bukan hanya Indonesia, tapi ini sudah mendunia. Gimana artis Korea ini bisa menjadi apa ya? eh, apa ya, teladan atau bukan teladan, idola banyak orang dalam kecantikan, operasi plastiknya, dalam berpakaian, dalam K-popnya dan sebagainya. Nah, dalam posisi kita sebagai jemaat GSKI, kita melihat bagaimana gembala senior kita berjuang untuk meneladani Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur untuk itu. Bukan bermaksud untuk meninggikan beliau, tapi kiranya kepedulian beliau terhadap sesama, terhadap jemaat, menginspirasi kita juga untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Nah, tentu lebih dari siapapun, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Sebab Yesus bukanlah Tuhan yang hanya harus kita percayai, melainkan Tuhan yang harus kita teladani. Tuhan nggak mau sampai, atau Tuhan nggak puas kalau kita hanya berkata, I trust you, saya percaya engkau Tuhan, aduh percaya banget. Tapi kita nggak lakukan apa-apa, atau kita nggak teladani hidupnya, bagi Tuhan ini nggak cukup. Ya, jadi kepedulian yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah teladankan, kepedulian terhadap sesama menyangkut tentang keselamatan hidupnya, tentang keselamatan jiwa manusia. Nah, ini yang harus kita teladani, yang harus menjadi modal kita untuk melayani sesama. Kita belum sempurna, kita juga masih berjuang dengan diri kita, tetapi sembari kita bebenah, sembari kita memperbaiki diri, sembari kita mencapai tingkat-tingkat kedewasaan, kita juga harus tetap berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk sesama. Nah, di satu sisi kita membaca di Yohanes 20 ayat 21, waktu Yesus katakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kamu di sini menunjuk kita semua, bukan untuk saya atau untuk gembala-gembala, bukan, tapi untuk semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus katakan, Bapak mengutus aku udah selesai ya. Sekarang aku estafetkan tugasnya ini kepada kamu semua. Kamu ngaku, kamu sudah berjanji, sudah mengatakan bahwa kamu percaya saya sebagai utusan Bapak, sebagai juru selamat? Percaya. Oke, kalau gitu jalankan tugas ini. Teruskan. Nah, sebagai anak-anak Bapa di surga, kita memang tidak dipanggil untuk hidup sendiri kan. Kita bukan disuruh ke gunung, ke hutan untuk menyendiri. Kita hidup di tengah masyarakat. Nah, justru disinilah proyek itu dimulai. Kalau kita sendiri, kita mau gimana gitu. Bahunya yang kuat ini untuk siapa? Nggak ada gunanya. Tapi justru ketika kita ada di tengah masyarakat yang begitu beragam, begitu majemuk, nah di sini kita praktek ya, kita lakukan apa yang menjadi apa ya, tugas kita, yaitu apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai dengan sempurna sampai salib. Nah, sekarang ini bagian tugas kita. Bagian tugas kita nih. Nah, di antara kita tentu pernah ada mengalami masalah atau ada yang meninggal dalam kedukaan. Ya, nah ketika kita mendengar teman kita dalam masalah, kita pasti telepon atau kita datengin, atau kalau dalam kedukaan kita kirim bunga ya. Ya, di Indonesia biasanya gitu, kita kirim bunga, ucapannya turut bersimpati atau turut sepenanggungan gitu. Nah, kalau jujur ya, kita periksa hati kita. Seberapa sih kita bersimpatinya? Seberapa sih kita merasa sepenanggungannya dengan mereka? Apakah itu hanya ucapan? Karena sebagai orang Timur, kayaknya nggak mungkin deh kita nggak ngucapin sesuatu. Tapi masalahnya adalah seberapa dalam perasaan terbeban kita terhadap keadaan teman kita yang sedang susah itu. Kalau susah, masalah-masalah yang
nggak ada kerjaan, ada utang dan sebagainya, itu bisa kita selesaikan dengan tanggung jawab. Tapi yang menjadi concern kita hari ini adalah masalah kekekalan mereka, masalah keselamatan mereka, masalahnya mereka tergiring untuk binasa. Nah, ini seberapa kita pedulinya. Maka pelayanan harus disertai dengan rasa kepedulian terhadap keselamatan mereka. Kalau enggak, pelayanan yang enggak ada perasaan terhadap keadaan manusia yang mau binasa ini, maka pelayanan itu hanya merupakan kegiatan gereja, kegiatan agama, bahkan cuma kegiatan sosial. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa kepeduliannya itu karena keselamatan jiwa, bukan karena apa-apa. Nah, karena dia harus membuktikan bahwa dia utusan dari surga, utusan dari Bapa, tentu dia harus melakukan banyak mujizat. Tentu dia harus buktikan bahwa saya ini utusan spesial gitu, ya. Nah, tapi hari ini dengan Alkitab yang sudah ada di tangan kita, dengan segala kesaksian yang ada, tidak selalu diperlukan mujizat seperti itu. Mujizat masih ada. Saya percaya mujizat masih ada. Tetapi jangan menuntut selalu harus ada mujizat. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk selalu curiga. Ya, curiga. Kalau kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, apakah itu pasangan kita, apakah anak, orang tua, keluarga besar, sesama anggota home ini, atau siapapun teman kerja dan majikan dan sebagainya, kita curiga mereka adalah orang-orang yang memang sengaja Tuhan titipkan dalam hidup kita yang harus menjadi tanggung jawab kita. Untuk kita bina, untuk kita pelihara, untuk kita rawat, untuk kita layani. Nah, kita harus selalu waspada, harus selalu memperhatikan ya bahwa mereka adalah titipan Tuhan. Memang kita harus peka, harus ngerti. Karena ada orang juga yang memang memanfaatkan kebaikan kita. Itu saya setuju. Ya. Nah, tapi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita seseorang untuk kita selamatkan, maksudnya untuk kita rawat, maka kita harus setia merawat dia, menemani dia. Seberat apapun harus kita pikul. Seberduri apapun orang itu tetap harus kita genggam, nggak boleh kita lepaskan. Dan sebaliknya, kalau itu bukan proyek kita, walaupun orang itu lembut, orang itu baik, kita nggak boleh, kita harus lepaskan. Itu bukan bagian kita, ya. Maka kita harus mulai gentar, kita harus mulai curiga. Jangan-jangan orang-orang ini adalah orang-orang yang mewakilkan Tuhan, yang dihadirkan Tuhan untuk kita. Nah, di Alkitab kita lihat contoh misalnya Lazarus. Lazarus sebenarnya itu Tuhan izinkan hadir di depan rumah, di depan gerbang orang kaya untuk menjadi sarana orang kaya itu berbagi kasih. Tapi orang kaya itu nggak peduli. Dikatakan di Alkitab dia selalu pesta. Ya, dia foya-foya, dia makan enak. Tapi Lazarus harus menunggu remah-remah. Orang kaya itu tidak mengambil kesempatan yang bagus itu untuk dia bisa berbagi kasih. Seberapa sih sepiring nasi bagi dia tuh nggak ada artinya. Tapi bagi Lazarus itu segalanya. Tapi dia bisa dengan tega membiarkan Lazarus kelaparan. Ada di depan mata. Bukan Lazarus ada di layar kota, dia cuma lihat gambar. Mungkin ya sudahlah cuma lihat gambar kita lupa. Tiap hari ada di depan gerbangnya. Nah, beda dengan orang yang dirampok yang waktu itu mau ke Yerusalem, dari Yerusalem mau ke Yeriko, ya, orang dirampok lalu dipukul sampai berdarah-darah. Ada orang Samaria yang bisa tergerak loh hatinya dengan belas kasihan untuk menolong orang itu. Sementara orang Lewi dan imam melihat hal yang sama, bukan yang berbeda, hal yang sama, objek yang sama, tapi mereka melewatkannya. Mereka nggak tergerak, malah mereka menghindar. Disebut di Alkitab kalau nanti Bapak Ibu baca, mereka menyeberang. Pindah, nggak mau urusan sama orang begitu. Nanti saya ketempuhan, nanti saya jadi kena getahnya gara-gara nolong orang begini. Tapi kita lihat, beda dengan orang Samaria itu. Dia tergerak dengan belas kasihan,
Dan bukan hanya cuma datang terus, aduh kesian ya kamu, aduh kenapa? Bukan gitu, dia balut, dia kasih arak, dia bawa ke penginapan, dia titipin uang ke orang yang punya penginapan untuk merawat, dan dia janji kalau dia selesai bisnisnya, dia akan balik untuk mempertanyakan uangnya cukup atau enggak. Luar biasa. Padahal orang Samaria adalah orang kelas 2. Orang yang nggak dipandang, orang yang nggak dianggap. Bahkan semacam dimusuhin lah, dikucilkan. Mestinya orang Samaria ini punya alasan untuk bilang, rasain kamu sih jahat sama saya. Nggak mau, saya nggak mau tolong, orang kamu jahat kok. Nah, tapi dia nggak memperhitungkan itu loh. Dengan tulus, dengan spontan. Dia mau berbagi kasih. Mau berbagi perasaan, berbagi uang. Nah, ngomong soal berbagi, soal melayani, memang tidak melulu soal uang. Ya, nggak semua kita punya cukup uang untuk kita bagi-bagikan. Tapi bagaimana kita punya kepedulian, perhatian, kita punya doa, kita punya kata-kata, kita punya sapaan, ya, dan kita punya bahu yang bisa kita kasih sebagai tempat mereka untuk menangis. Bagaimana hidup kita jadi teladan, jadi berkat. Maksudnya itu. Dan itu biasanya dimulai dari proyek-proyek kecil. Tuhan percayakan kita proyek kecil sampai akhirnya Tuhan percayakan kita proyek yang besar. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita melayani sesama, kita sedang melayani Tuhan. Karena Tuhan katakan apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Ya, jadi ingat, pada waktu kita melayani orang-orang di sekitar kita, yang mungkin merupakan orang-orang yang nggak diperhitungkan lagi oleh sesama gitu. Ingat bahwa kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Ya, jadi jangan kita memperhitungkan, aduh, kelihatan nggak ya kalau saya nolong ya? Ada yang lihat nggak ya? Nggak usah mikir gitu. Kita memperhitungkannya, yang kita perhitungkan adalah saya mencatat di buku harian saya di kerajaan surga. Malaikat catat. Oh, Ibu Lisa menolong ini. Oh, Ibu Acen ini, Ibu Yena, Ibu apa nih Wina sedang melakukan ini dan Tuhan senang. Dicatat, jangan takut. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa punya bahu yang kuat. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat sesama. Ada 3 hal yang harus kita pelajari hari ini, yaitu pertama kita punya kepekaan. Tadi saya udah katakan, nggak semua orang memang tahu diri ya, nggak semua orang itu baik gitu, ditolong malah ngerongrong, malah jadi merugikan gitu, atau mereka memanfaatkan kebaikan kita. Nah, tapi yang saya mau ingatkan di sini bukan soal merekanya, tapi kita harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain, terutama bagi teman-teman seiman kita, bagi anggota home dulu deh, ya, supaya kita nggak nyesel kalau kesempatan itu sudah berlalu. Karena tidak semua penyesalan bisa kita bayar dengan kata, aduh maaf ya, aduh sorry ya, nggak bisa. Memang ada kalanya Tuhan memberikan kita kesempatan kedua dan ketiga dan keempat. Tapi biasanya kesempatan kedua, ketiga, keempat itu kualitasnya tidak sebaik kesempatan pertama. Dan Roma 15 udah ngasih tahu kita, udah ingetin. Kita ya yang kuat itu wajib, bukan boleh iya boleh enggak, tapi wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Untuk apa? Demi kebaikannya, untuk membangunnya. Perhatikan Bapak Ibu. Untuk kebaikannya, demi kebaikannya, untuk membangunnya. Alkitab tidak mencatatnya demi kebaikannya. Atau demi kesenangannya, bukan. Kita mau tolong orang, demi kebaikan dia, untuk membangunnya. Maksudnya untuk apa? Untuk keselamatannya. Kita nolong bukan karena kita mau seneng aja nolong, atau bukan karena ya mau nyenengin dia gitu. Tidak boleh. Kita nolong karena kita mau menyelamatkan jiwanya. Makanya kalau hari ini kita punya
uang, kita punya materi, kita punya kekuasaan, mungkin di kantor kita punya kedudukan, itu semua merupakan sarana untuk kita bisa melayani. Bukan untuk menjatuhkan orang, bukan untuk menekan orang lemah, bukan untuk memerintah. Semua harus kita gunakan karena lewat kekuatan yang kita punya, posisi yang kita punya, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Itu harus kita gunakan dengan benar. Nah, satu hal yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu semua, tentu Bapak Ibu sudah merasakan bahwa di home Taiwan ini yang nanti mungkin malah kita mau jadiin gereja ya, mau resmikan jadi gereja gitu. Kita bertumbuh, ya enggak? Kita setuju semua ya, oh saya bertumbuh di sini Bu. Tapi hari ini, malam ini saya mau ingetin kepada kita semua, jangan berhenti sampai hanya bertumbuh. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa kamu cukup untuk bertumbuh, tidak. Tapi Alkitab katakan karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Artinya apa? Setelah kita bertumbuh, kita harus berbuah. Nah, berbuah inilah yang hari ini kita bicarakan soal kebaikan. Soal menjadi bahu bagi orang lain. Soal kepedulian kita. Jadi jangan berkata, aduh home ini menyenangkan. Home ini saya di sini, oh enak Bu, saya bertumbuh. Tetapi pertanyaannya, setelah bertumbuh, apakah Bapak Ibu berbuah? Apakah sudah ada buahnya? Sehingga orang melihat, orang mengenal nama Bapa di surga. Orang melihat, orang mengenal, oh ada home Taiwan, home Hong Kong. Yang orang-orangnya kok beda ya sama yang lain. Kita harus sampai membawa keharuman seperti itu. Dan itu bisa kalau kita berbuah. Bukan hanya bertumbuh sendirian, bukan. Ya. Nah, pada satu kesempatan ada seorang pemuda yang ya dia cinta Tuhan, dia aktif, dia idealis lah. Dia sedang jalan-jalan, pada satu pojok dia lihat seorang ibu dengan baju yang lusuh gitu, membawa dua orang anaknya yang masih kecil. Mereka sedang mengais, korek-korek makanan gitu di sampah, di tempat sampah besar. Kaget dan sedih, ternyuh ngelihat, aduh gitu. Nah, saking dia sedih, ternyuhnya dan terharu dan kasihan ngelihat ibu dan dua anak ini, dia tuh berteriak ke Tuhan. Ya tentu bukan teriak-teriak di situ, maksud saya dia menjerit dalam hatinya ke Tuhan. Tuhan, kenapa engkau nggak berbuat sesuatu untuk tolong keluarga gelandangan itu? Terus dalam hati, dalam keadaan yang senyap, ada suara dalam hatinya. Tuhan katakan, aku sudah lakukan sesuatu. Apa? Kata dia, apa? Dia masih segitu susahnya, untuk makan aja mesti ngambil dari sampah. Terus Tuhan katakan gini, aku sudah kirim kamu untuk nolong dia. Aku sudah kirim kamu untuk tolong mereka. Diam pemuda itu. Dia baru sadar bahwa, oh dialah orang yang Tuhan utus untuk menolong. Seringkali kita nggak sadar ya. Makanya tadi saya bilang, kita punya kepekaan untuk tahu siapa yang harus kita tolong dan bagaimana cara kita nolongnya. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tidak memotong proses yang Tuhan sedang bentuk buat orang itu. Kita mau nolong, kita mau orang lepas dari kesulitan. Itu baik. Tetapi kita harus peka. Bener nggak caranya? Jangan sampai memang Tuhan lagi latih orang ini atau lagi disiplin orang ini, kita potong proses Tuhan. Nah, itu juga salah. Ya, jadi sadar nggak sih kita ya bahwa kita ini memiliki tugas sebagai perpanjangan kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang sekarang ini udah kehilangan arti kasih. Kita ini perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka yang tergelincir. Kita perpanjangan telinga Tuhan untuk menampung keluh kesah mereka. Kita juga perpanjangan suara Tuhan untuk memanggil mereka yang terhilang. Apa yang kita lakukan? Nah, saya ngerti. Saya juga memahami, memaklumi, dan mengakui bahwa kadang kita udah nyerah ya. Udah kesel, rasanya udah udah bohwat gitu. Kita udah kecewa deh karena
Yang kita tolong malah berbalik jahat, berbalik memfitnah, berbalik membohongi kita, berbalik melukai kita. Ada satu kalimat yang saya temui di medsos ya. Saya mau ingatkan, mau sharingkan kepada Bapak Ibu malam ini. Jadi apabila yang ada di belakang kita itu menusuk dan memfitnah kita, yang ada di kiri kita mengecewakan, yang ada di kanan kita melukai, yang ada di depan kita membuat kita nggak berani berharap. Lihat ke atas. Lihat ke atas. Di sana ada satu pribadi yang setia dan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita berkata, saya udah kapok, saya udah capek. Semua kita punya tugas. Masing-masing tentu tugasnya beda. Nah, hal kedua, tadi kita belajar 3 hal untuk punya bahu yang kuat. Hal kedua, kepedulian kita dasarnya itu harus kasih, bukannya upah. Nah, Paulus udah ajarin kita di 1 Korintus 9 ayat 18, dikatakan, ini upahku kalau aku boleh melayani tanpa upah. Tidak salah orang yang memang full timer di gereja atau di ladang Tuhan lalu mereka mendapat upah, nggak salah. Tapi maksud saya motivasi waktu kita melayani itu jangan karena mau dapat upah. Upah bukan bicara soal uang aja, tetapi nama baik, ucapan terima kasih, ya, terus apa sanjungan-sanjungan, itu upah. Ya mungkin kita memang tidak terima gaji dalam berupa uang gitu. Tapi waktu kita nolong, kita ngarepin paling nggak terima kasih kek. Atau kita malah berharap ceritain ke teman-teman bahwa saya ini baik. Nah itu ada yang seperti itu ya. Jadi kepedulian kita terhadap sesama itu harus karena kita punya naluri yang lahir dari ada rasa rela kita untuk memberi diri, berbagi hidup. Memang kadang menyakitkan atau kadang menyusahkan kita, tetapi inilah apa ya, balasan kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Sebab kalau kita hitung-hitung ya kebaikan Tuhan, kita nggak bisa hitung, bahkan sampai anak cucu kita suruh bayarin kebaikan Tuhan pun nggak pernah cukup. Maka dengan apa yang ada pada kita hari ini, kita mau kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kembali ngutip apa yang gembala senior kita katakan hari Minggu kemarin, beliau katakan gini, dan kalau engkau sungguh-sungguh berhasil memperkarakan kekekalanmu, pasti engkau akan memperkarakan kekekalan orang lain. Orang yang tidak peduli keselamatan orang lain, pasti tidak peduli juga akan keselamatannya sendiri. Dan Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka cara kamu mengasihi diri sendiri adalah cara yang sama yang harus kita berikan untuk orang lain. Ya. Nah, gembala kita mengingatkan seperti itu, sama seperti yang dituliskan di Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini berarti kita punya peka apa sih yang jadi masalah orang itu. Dan kita juga ngerti apa sih kebutuhan orang itu. Yaitu apa yang baik dan membangun mereka. Ya, kalau kita balik ke apa orang Samaria tadi, jadi kita ngerti. Oh, dasarnya ini. Ya dia bukan orang Kristen. Dia orang kelas 2 bahkan, tapi dia ngerti. Dia punya kepekaan dan dia nggak perhitungkan upah. Bahkan dia memberikan sesuatu, dia berkorban sesuatu. Karena dia tahu orang ini sedang butuh apa. Nah, masalahnya kita kadang suka milih yang namanya, oh saya ngerti, saya mesti tolong orang. Tapi yang kita tolong kita pilih-pilih. Dasarnya suka nggak suka. Saya mau tolong yang itu enggak ah. Saya mau ini yang sana, nah. Oke, yang ini enggak deh, nanti aja, dia aja tuh. Nah, kita pilih-pilih. Nah, Bapak Ibu, ukuran sesama, siapa sesama, itu nggak boleh dasarnya karena selera kita. Yang tadi suka nggak suka. Tapi harus berdasarkan apakah ini proyek
yang Tuhan percayakan kepada kita atau bukan? Itu yang harus kita pergumulkan, yang harus kita pertanyakan. Balik lagi ke kepekaan tadi, ya. Dan dasar kita nggak boleh karena upah. Nah, jadi ketika kita sedang membalut luka orang, ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita memberikan bahu kita bagi mereka, tahukah Bapak Ibu bahwa pada saat itu kita juga sedang membawa persembahan yang harum ke hadapan Tuhan? Bahwa kita sedang menyentuh hadirat Tuhan, bahwa kita sedang melawat Tuhan dengan kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita sering berkata atau bukan kadang, maksudnya sering nyanyi juga, lawatlah aku Tuhan di tempat ini. Nggak salah nyanyi itu. Kita perlu lawatan Tuhan. Tapi mari hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar untuk melawat Tuhan. Lewat apa? Lewat kebaikan yang kita lakukan. Yang mana dengan lawatan yang kita berikan ini, hati Tuhan tersentuh. Hati Tuhan menangis melihat kebaikan yang kita lakukan untuk sesama. Karena semakin dalam luka ketika kita jadi anggur yang tercurah, semakin kita menyentuh hati Tuhan. Dan semakin remuk ketika kita menjadi roti yang terpecah, semakin kita membangkitkan keharuman Tuhan. Sehingga bukan hanya nyanyian kita, tapi tindakan kita yang menyentuh hatinya, yang menarik hadiratnya. Tuhan itu hidup. Maka mari kita buat Tuhan bersuka. Sentuh hadiratnya dengan perbuatan baik kita kepada sesama. Nah, hal ketiga, ya, pertama kepekaan, kedua dasarnya harus kasih bukan upah, dan ketiga kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Theosentris. Ya, jangan kita cari membawanya kepada diri kita, tapi semua karena kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, orang yang benar-benar sudah ngerti bahwa dirinya diselamatkan. Ya, seperti tadi gembala kita sudah katakan, kalau kamu ngerti tentang keselamatan diri kamu, kamu juga pasti akan mau selamatin orang lain. Nah, cirinya apa? Cirinya adalah kita memanusiakan manusia lain. Yaitu dengan apa? Mau berkorban untuk mereka. Tidak menyakiti mereka. Kita belajar pikul salib. Memang nggak enak. Salib memang pasti namanya salib tuh udah langsung kesannya nggak enak, berat, kasar, dan sebagainya. Dan mungkin waktu kita ikut Tuhan pertama, kita bayangkan pikul salib, oh ya bisa lah. Tapi sekarang setelah ikut sekian tahun, sekian lama, baru kita akui bahwa, ternyata salibnya berat banget. Ya, tapi salib itu bukan beban, bukan siksaan. Salib itu kehormatan. Ketika kita bisa menderita karena pekerjaan Tuhan, bukan karena kesalahan kita loh, tapi karena pekerjaan Tuhan, karena Kristus, itu adalah kehormatan, itu anugerah. Karena Filipi juga ingetin kita diberi karunia bukan hanya untuk percaya loh, tapi untuk menderita bagi Dia. Maka kita harus minta kepada Tuhan, beri saya kesempatan supaya saya bisa ikut memikul salib, ikut menderita, agar bahu saya jadi kuat, jadi latihan kuat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mencari orang yang memiliki bahu yang kuat, yang bisa memikul salib, yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadanya. Adalah kehormatan kalau kita bisa ambil bagian, kita bisa pikul salib, yaitu penderitaan karena keselamatan demi keselamatan orang lain. Dan ingat, kita adalah utusan Allah, kita utusan Kristus, kita estafet dari tugas yang Tuhan sudah terima dari Bapa, sekarang ini tugas kita. Dan ini buat semua kita, bukan untuk saya saja, ya, bukan untuk gembala atau pendeta aja, buat semua Bapak Ibu di posisi masing-masing. Ya, nah khususnya untuk Bapak Ibu semua kita yang ada dalam satu home ini, mari kita belajar dari tanaman bambu. Ya, saya baca artikel ini dan saya tertarik. Dan maksudnya kita bisa ambil pelajaran yang baik dari tanaman bambu ini. Bambu itu hampir tidak terlihat selama 5 tahun pertama sejak dia ditanam. Karena
bambu itu waktu 5 tahun pertama dia tidak menjulang, tetapi dia merambat. Dia maksudnya membangun sistem akar di bawah tanahnya, sehingga sistem akarnya itu kokoh. Baru setelah itu dia menjulang, bahkan hanya dalam hitungan 6 minggu dia bisa menjulang puluhan meter. Nah, dari sifat bambu ini kita bisa belajar paling enggak 3 hal. Pertama, tadi saya sudah katakan dia membangun sistem akar yang kuat. Waktu ada angin kencang pun ia tetap kuat. Memang dia meliuk-liuk, tapi dia akan kembali tegar. Nah, gitu juga seharusnya hidup kita. Akar percaya, iman kita akan membuat kita tahan menghadapi badai, menghadapi angin topan seperti apapun. Ya mungkin kita ikut meliuk memang. Maksudnya ya meliuk tuh mungkin kita sedih, kita kecewa, kita putus asa, kita marah, kita kesal. Tapi kita akan bangkit lagi, kita akan tegar lagi. Karena kita tahu apa tujuan hidup kita. Kita punya dasar yang kuat. Dan yang kedua, ternyata bambu itu termasuk rumpun atau keluarga rumput-rumputan. Nah, kalau kita ngomong rumput, langsung di otak kita, imajinasi kita tuh tanaman pendek-pendek, ya, hijau, kecil, yang kita injak. Kayaknya nggak ada artinya gitu. Maksudnya ya sesuatu yang ya dicabut juga udah selesai rumput gitu kan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa mungkin hari ini orang memandang kita tuh sepele, kita kecil, nggak berarti, nggak hebat, nggak ada apa-apa. Kayak rumput gitu, yang diinjak juga udah selesai gitu. Nggak masalah. Yang penting kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan. Setiap kita itu unik, kita spesial, kita istimewa. Jadi jangan minder karena siapa kita hari ini di hadapan manusia. Kalaupun kita nggak diperhitungkan, nggak masalah. Tapi kita harus jadi manusia yang berguna di hadapan Tuhan. Ya. Dan hal ketiga, tanaman bambu tidak berdiri sendiri. Mereka saling terkait satu sama lain. Dan itu disebabkan oleh akar yang saling mengait di bawah tanah. Kita nggak akan kuat, Bapak Ibu, untuk menghadapi dunia yang udah begini jahat. Kalau kita sendirian. Ya, bukan bermaksud meniadakan kekuatan Roh Kudus. Tentu kita harus bersama Roh Kudus. Tetapi berjuang bersama, sehati, sepikiran, satu visi, tentu membuat kita semakin kuat, semakin solid. Ya, jadi di home ini saya harapkan kita semua saling merawat, saling melengkapi, saling saling menasehati. Jangan cepat tersinggung kalau ada masalah, ada gesekan. Nggak semua kita punya pendapat yang sama. Mungkin kita berbeda-beda kan pendapatnya, tapi marilah kita mengerti bahwa ketika kita merawat sesama kita, yaitu orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita, sejatinya Tuhan pun merawat kita. Ketika kita sedang merawat sesama, orang-orang yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, Tuhan pun merawat kita. Ya. Dan ingat, kita diberi kesempatan setiap hari untuk menyentuh hati Tuhan, untuk menyentuh hadirat Tuhan. Dan kita bisa membangun keharuan di hati Bapa, yaitu ketika Bapa mengirimkan orang-orang yang harus kita rawat. Mengirimkan Lazarus yang harus kita rawat. Dan kita memperlakukan mereka dengan baik. Disitulah kita menyentuh hati Tuhan. Disitulah kita membuat keharuan di hati Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Kita nggak tahu umur kita berapa lama lagi. Apakah masih 73 hari menjelang tutup tahun? Kita nggak tahu. Tapi setiap ada kesempatan, ayo kita isi dengan sesuatu hal yang menyenangkan, yang bisa membuat keharuan di hati Tuhan, yang membuat Tuhan bangga lihat hidup kita. Amin. Terima kasih Bu Esther. Teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin nggak tanya tapi kasih kesaksian ya. Siapa yang mau?
Silakan. Apakah dia bisa? Malam Bu Ini Esther. saya dulu aja ya yang sharing. Kenapa? Saya dulu ya. Ya, silakan Bu. Iya. Malam Bu Esther. Saya mau tanya ya. Karena ini kan saya kan punya teman gitu. Dia itu dulu keluarganya keluarga Kristen seperti itu. Terus dia itu menikah